Seandainya aku nanti ditakdirkan ada di akhirat, ternyata aku belum siap menghadap Allah, belum cukup bekal amalan solehku, aku ingin dikembalikan ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Tapi apa bisa orang yang sudah meninggal di akhirat bisa kembali ke dunia? Tidak bisa. Kemudian dirinya itu berkata kepada Ibrahim At-Taimi, wa anta, kamu itu fil ummiyati, kamu itu berada pada kondisi yang kamu inginkan. Kamu ini masih hidup, kamu ini masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun baru Hijriah. Kamu ini masih hidup. Fa'mali, maka berbanyaklah, maka beramallah. Siapkan amalan-amalan yang kamu butuhkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai kehidupan kita dengan ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah amalan terbaik yang insya Allah akan membantu kita untuk menebarkan kebaikan-kebaikan dalam keseharian kita. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1447 Hijriah. Itu artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga pada saatnya nanti kita benar-benar sudah siap untuk menghadap Allah kapanpun itu, kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat baik ini kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan tunjukkan, kita akan buktikan bahwa setahun ke depan kita akan penuhi kehidupan kita dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dengan bertambahnya usia kita berarti semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah, dan kita harus siap kapanpun dan dimanapun. Kita bergembira diberikan kesempatan pada tahun ini, tetapi pada saat yang sama kita juga harus bergembira mestinya semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini sebenarnya sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang berbahagia, seorang ulama bernama Mansur Ibnu Zadan di dalam kitab Tahdhibul Kamal yang ditulis oleh Imam Al-Mizzi, disebutkan di dalam kitab itu, walau qila li Mansur ibn Zadan, apabila dikabarkan kepada
seorang ulama bernama Mansur ibnu Zadan, inna malakal mauti alal bab, sesungguhnya malaikat itu sudah ada di depan pintunya, maka na indahu ziyadatun fil amal, maka dia sudah tidak perlu tambahan amal lagi, tidak perlu minta waktu lagi, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan, minta waktu setahun lagi, tidak perlu. Makanya indahu ziyadatun fil amal, tidak perlu. Kenapa? Karena beliau sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Itu apa artinya? Beliau sudah mampu membangun pola hidup yang sangat ideal, yang diantaranya adalah dia tidak akan pernah mati selain dalam keadaan berislam yang total, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Salah satu ciri orang yang benar-benar beriman itu adalah dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam yang benar, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, bagaimana dengan kita? Seandainya nanti misalnya kita pulang ke rumah, terus ada tamu, ternyata tamu itu adalah malaikat maut seperti yang digambarkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Mansur ibnu Zadan, maka indahu ziyadatun fil amal, dia sudah tidak perlu minta waktu untuk beramal kebaikan, sudah siap. Bagaimana dengan kita? Seandainya itu misalnya terjadi pada kita, saya yakin kita masih butuh waktu untuk mempersiapkan. Mungkin kita akan kembali lagi ke masjid ini, akan menghabiskan waktu kita seharian sebelum nanti dijemput menghadap Allah, akan menghabiskan waktunya untuk terus beribadah, akan istighfar, akan bertaubat, akan berzikir. Seandainya boleh sholat, akan terus melaksanakan sholat, akan mengajak keluarga dan anak-anaknya, menyampaikan wasiat-wasiat baik. Jamaah yang berbahagia, itu artinya apa? Kita memang masih belum ideal, belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau ditanya semua kita ingin masuk surga. Coba tanya kepada semua orang, termasuk pada diri kita, kita ingin masuk surga. Tetapi ketika ditanya siap enggak untuk menghadap Allah hari ini juga, saya yakin semua kita masih berpikir, kita siap enggak menghadap Allah pada hari ini. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ada contoh seorang ulama bernama Ibrahim At-Taimi, diceritakan dalam kitab Sifatus Sofwah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana melakukan muhasabah. Setiap tahun diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Mestinya kita bisa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Ibrahim At-Taimi disebutkan di dalam kitab itu, beliau mengatakan mathaltu nafsi finnar, aku membayangkan diriku itu hidup di neraka. Kemudian aku makan min zakumiha, makan buah zakum, wa asrabu min sodidiha, dan aku membayangkan minum nanah darah dari penghuni neraka itu. Thumma, kemudian mathaltu nafsi fil jannah, kemudian aku membayangkan hidupku ada di surga. Akulu
min at'amiha wa ashrabu min anhariha. Aku membayangkan makan sepuasnya, yang enak-enak semuanya ada di surga. Wa ashrabu min anhariha, dan aku membayangkan diriku sepuasnya minum minuman yang mengalir sungai-sungai di surga itu. Thumma qultu li nafsi, kemudian aku bertanya kepada diriku sendiri, ayu syai'in turidin, kamu ingin yang mana? Jadi dia bertanya kepada dirinya sendiri. Qultu li nafsi, dia bertanya kepada dirinya sendiri, ayu syai'in turidin, kamu pengen yang mana? Pengen apa saja yang kamu nikmati di surga, atau kamu ingin merasakan apa yang ada di neraka itu? Kalau itu disampaikan kepada kita, kalau kita mengevaluasi diri kita dengan bertanya seperti itu, pasti kita pingin surga. Walaupun kalau ditanya siap tidak menghadap Allah, belum tentu kita siap. Jamaah yang berbahagia, kemudian dia menjawab, dirinya menjawab. Apa jawabannya? Uridu an uradda ila dunya fa'amalus shalih. Aku ingin Allah mengembalikanku ke dunia. Seandainya aku nanti ditakdirkan ada di akhirat, ternyata aku belum siap menghadap Allah, belum cukup bekal amalan solehku, aku ingin dikembalikan ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Tapi apa bisa orang yang sudah meninggal di akhirat bisa kembali ke dunia? Tidak bisa. Jamaah yang berbahagia, kemudian dirinya itu berkata kepada Ibrahim At-Taimi, wa anta, kamu itu fil ummiyati, kamu itu berada pada kondisi yang kamu inginkan. Kamu ini masih hidup, kamu ini masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun baru Hijriah. Kamu ini masih hidup. Fa'mali, maka berbanyaklah, maka beramallah. Siapkan amalan-amalan yang kamu butuhkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini cara seorang ulama ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan tahun baru, kalau konteksnya di tahun baru, dengan cara muhasabah. Jamaah yang berbahagia, pertanyaannya adalah apa yang harus kita muhasabah, apa yang harus kita evaluasi terhadap diri kita itu. Paling tidak dalam waktu yang sangat singkat ini ada 4 hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah kita harus evaluasi belajar kita, ngaji kita itu. Sudahkah kita ini sungguh-sungguh belajar? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengaji? Karena semua amal perbuatan kita itu harus berdasarkan ilmu, harus berbasis ilmu pengetahuan. Jalan-jalan menuju surga itu semuanya dengan ilmu pengetahuan. Kita harus membekali diri kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar supaya jalan-jalan menuju surga itu dimudahkan di hadapan kita. Jamaah yang berbahagia, saya pernah bilang di forum ini bahwa kalau mau jujur ya, dan kita sadar kebutuhan kita terhadap ilmu itu, menurut Imam Ahmad, salah satu santri kesayangannya Imam Syafi'i itu adalah ilmu. Kebutuhan kita setiap hari lebih sering butuh ilmu dari sekedar makan. Cuman kita tidak menyadari itu. Kita kalau makan itu sehari berapa kali? 3 kali. Lazimnya orang itu 3 kali. Seandainya ada yang suka makan, ya paling nambah sekali 2 kali, berarti 4 sampai 5 kali. Walaupun dia berasnya banyak,
stok berasnya di gudangnya banyak, berapa dia makan sehari? Apakah sampai 1 kilo, 2 kilo? Nggak sampai. 3 kali kita makan itu berapa? Coba dihitung. Walaupun kita banyak berasnya di rumah itu, walaupun makanannya banyak di kulkasnya, apakah kita sanggup memakannya semua? Tidak sanggup. Kita cuma 3 kali sehari makan. Sekarang bandingkan dengan kebutuhan kita terhadap ilmu. Hampir setiap saat kita itu butuh dengan ilmu, cuman kita nggak sadar itu. Baru saja kita bangun jam 3, baru bangun tidur, apa yang kita butuhkan? Apakah setelah bangun tidur langsung kita butuh soto misalnya? Enggak juga kan? Apakah tadi kita bangun langsung makan soto? Enggak. Minimal kita butuh ilmu tentang berdoa. Berdoa setelah bangun tidur. Setelah berdoa dari tidur, setelah berdoa dari bangun tidur, kita mau ke kamar mandi. Apakah di kamar mandi kita disiapkan bakso? Enggak juga, enggak ada ceritanya di kamar mandi ada bakso, ada sate, enggak ada kan? Minimal kita butuh ilmu tentang berdoa masuk kamar mandi. Setelah itu kita berwudu, bersiap berangkat ke sini. Kita butuh ilmu tentang wudu. Bahkan selama kita berada di masjid ini, berapa ilmu yang kita butuhkan? Banyak sekali. Amalan-amalan yang kita laksanakan di masjid ini semuanya berdasarkan ilmu. 5-15 menit pertama kita bangun dari tidur, yang kita butuhkan adalah ilmu. Bukan soto, bukan bakso, bukan lalapan, Bapak Ibu. Nanti kita keluar dari masjid, ilmu lagi. Keluar dari rumah mau berangkat kerja, ilmu. Seharian kita butuh ilmu. Masalahnya kenapa untuk kebutuhan kita terhadap ilmu kita itu pas-pasan, hanya mengandalkan pengajian ya, yang 1 minggu cuma sekali 2 kali gitu. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama yang harus kita evaluasi terhadap diri kita. Kemudian yang kedua, kita perlu evaluasi akidah kita. Akidah kita itu sudah kokoh atau belum? Kita tahu bahwa akidah itu adalah pondasi. Ibaratnya rumah, akidah itu pondasi di mana kita akan membangun bangunan-bangunan yang lain. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu usia berapa? Usia 40 tahun. Beliau meninggal usia berapa? Usia 63. 23 tahun beliau berdakwah. 13 tahun berdakwah di Makkah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Di dalam sirah disebutkan demikian. Selama 13 tahun di Makkah, apa yang dibangun oleh Kanjeng Nabi? Akidah. Selama 13 tahun beliau itu mengokohkan akidah umatnya. Baru 10 tahun di Madinah beliau membangun yang lain. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya haji. Itu 10 tahun di Madinah. Tapi 13 tahun yang lebih lama itu justru beliau gunakan untuk menguatkan, mengokohkan akidah kita. Makanya harus dipastikan akidah kita itu sudah kokoh, sehingga mudah kita mau melaksanakan apapun. Karena akidah ini mempengaruhi akhlak kita, Bapak Ibu. Sangat mempengaruhi. Saya kasih contoh yang paling mudah saja. Yang paling mudah. Ada enggak misalnya yang sudah naik haji ya,
Orang-orang yang naik haji kan banyak. Ada enggak orang-orang yang naik haji yang banyak uangnya itu pelit misalnya? Masih pelit, cerek ya narik Madura. Banyak uangnya, naik haji berkali-kali. Ada. Kenapa itu pelit? Bukankah keyakinan kita mengatakan semakin kita itu membelanjakan rezeki yang Allah berikan untuk kebaikan-kebaikan, untuk sedekah, untuk berinfak, untuk membantu, untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, itu sesuatu yang baik dan Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan itu. La in syakartum lazidannakum. Itu keyakinan kita. Kalau kita bersyukur dengan cara membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, apalagi saudaranya sendiri. Kalau kita punya keyakinan yang benar, maka yakinlah pasti akan ditambahkan rezeki-rezeki itu. Tidak perlu kita itu sampai pelit. Makanya Rasulullah mengingatkan di dalam sebuah hadis, la yajtami usyuhu wal imanu fi qalbil abdi abada. Tidaklah pelit itu berkumpul dengan iman dalam satu hati seorang hamba. Artinya apa? Orang yang beriman itu tidak mungkin pelit. Tidak mungkin. Akhlaknya orang yang beriman itu, akhlaknya orang yang berakidah benar itu pasti tidak pelit. Dia punya keyakinan apa yang diberikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jamaah yang berbahagia, tidak perlu khawatir kita berbagi dengan orang lain itu bikin kita susah. Enggak ada kan ceritanya itu. Orang berinfak, bersedekah, beramal kebaikan dengan rezeki yang diberikan Allah itu kemudian miskin, itu kan tidak ada ceritanya. Bahkan sebaliknya, orang yang rajin berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan, berbagi dengan orang lain justru semakin bertambah rezekinya. Masa kita kalah sama burung? Ya. Burung itu kan tawakalnya sempurna. Burung itu tawakalnya sempurna. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa burung itu dijadikan contoh oleh Rasulullah bagaimana seorang hamba punya tawakal yang sempurna kepada Allah. Tidak takut dengan rezeki yang Allah berikan. Pasti ada rezeki yang pasti didapatkan. Walau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya kamu itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, kata Rasulullah, la ruziktu, sungguh Allah akan beri rezeki kepadamu kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitana. Burung itu di pagi hari keluar dalam kondisi lapar, dia pulang di sore hari dalam kondisi yang kenyang. Itu burung. Makanya kita tidak pernah lihat burung itu susah. Coba lihat di pagi hari ini, dia berkicau riang bersama anak-anaknya, tidak pernah takut tidak dapat rezeki. Tidak takut tidak dapat rezeki. Makanya saya pernah bilang, kan tidak pernah kita lihat burung itu bawa kresek misalnya, enggak ada. Bawa dompet, bawa tas, kan enggak ada. Dia berangkat cari nafkah hari ini pasti dapat. Pasti dapat. Enggak pernah dia berpikir bawa kresek untuk persiapan besok, persiapan seminggu lagi, 2 minggu, tidak pernah. Karena dia yakin kalau mau berusaha berikhtiar pasti dapat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah segala yang hidup di muka bumi itu kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Pasti ada rezekinya.
Apalagi kita yang beriman kepada Allah. Masa kita tidak punya keyakinan itu? Jamaah yang berbahagia, ini contoh betapa akidah itu ternyata juga berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Kalau akidahnya kuat, salah satu indikatornya dia pasti akan bekerja keras dan akan bertawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua yang harus kita evaluasi terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ibadah kita. Apakah ibadah kita itu sudah baik? Sudah cukup tidak ibadah kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Salat misalnya. Sudah cukupkah salat kita gunakan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dari sekian ribu salat sesuai usia kita, ya. Sesuai usia kita, berapa ribu salat yang kita lakukan? Adakah yang paling khusyuk? Enggak usah banyak-banyak, satu saja. Satu salat yang paling khusyuk sehingga kita benar-benar merasakan hadirnya Allah di hati dan pikiran kita. Ada tidak salat yang sangat punya kualitas seperti itu? Kalau misalnya kita ragu untuk menjawabnya atau bahkan tidak mau menjawabnya, berarti memang ibadah kita masih belum benar-benar maksimal, belum benar-benar baik. Sehingga kalau ditanya tadi siapa yang sudah siap menghadap Allah, kemudian kita tidak siap, ya, tidak mau mengacungkan jari, bisa dimaklumi, ya. Karena memang ibadah kita masih seperti itu kondisinya. Baca Quran kita misalnya, berapa juz kita setiap hari membaca Al-Quran? Contoh yang kedua dari ibadah yang harus kita evaluasi, berapa juz kita? Atau berapa ayat lah, kalau berapa juz mungkin berat, ya, yang sudah kita baca setiap hari. Abdullah bin Amr pernah bertanya kepada Rasulullah tentang berapa ayat, berapa juz yang harus dilakukan, dibaca. Rasulullah menjawab, Iqra'il Quran fi syahrin. Baca Al-Quran itu 1 bulan. Artinya apa? Hatamkan Al-Quran itu 1 bulan. Minimal berarti satu juz setiap hari. Kemudian apa responnya Abdullah bin Amr? Ana ajdu quwwah. Ya Rasulullah, ana ajdu quwwah. Aku ini masih kuat ya Rasulullah. Kok cuma 1 juz katanya? Apa jawab Rasulullah? Iqra'il Quran fi isrin. Hatamkan Al-Quran selama 20 hari. Ini ajdu quwwah, aku ini masih kuat ya Rasulullah, masih bisa kalau cuma segitu. Kemudian beliau mengatakan, Iqra fi hamsa ashrah. Hatamkan Al-Quran itu selama 15 hari. Ini ajdu quwwah, aku ini masih kuat ya Rasulullah, kok cuma 15? Kok cuma 15 hari? Iqra fi asrin. Hatamkan Al-Quran itu selama 10 hari. Bisa nggak 10 hari kita hatam? Berapa juz Ustaz? 3 juz. Tapi ternyata belum, masih kuat. Ini ajdu quwwah. Apa jawaban Rasulullah yang terakhir? Iqra fi sab'in. Hatamkan selama 7 hari. Berarti berapa juz? 4 juz. Jamaah yang berbahagia, itu contoh-contoh bagaimana kita mengevaluasi ibadah kita, mulai dari sholat sampai yang ringan-ringan membaca Al-Quran itu. Kemudian yang terakhir yang harus kita evaluasi adalah akhlak kita. Akhlak kita sudah baik atau belum?
Mumpung tahun baru, ayo kita perbaiki akhlak kita. Minimal akhlak kita terhadap orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita sayangi, terutama yang masih punya orang tua, masih punya ibu, masih punya bapak. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali beliau menjawab, ibumu yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik, perlakuan terbaik seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Baru setelah itu Rasul mengatakan, baru ayahmu, bapakmu. Jamaah yang berbahagia, kita mulai dari itu dulu. Apakah akhlak kita terhadap orang tua itu sudah benar-benar baik? Ada kesempatan selama 1 tahun ke depan, Allah memberikan kesempatan untuk menunjukkan akhlak terbaik kepada orang tua kita. Jangan sampai justru kita lebih berakhlak baik kepada orang lain daripada terhadap orang tua kita sendiri. Saya pernah ngasih contoh di sini, dan itu nyata terjadi mungkin pada setiap diri kita. Kalau nanti pulang ke rumahnya ada tamu, dan tamu itu kita anggap orang penting, sementara kita belum siap menu untuk dihidangkan, apa yang kita lakukan? Biasanya kalau pagi kan mudah kita mendapatkan makanan di jalan ini, apalagi hari Minggu ini banyak orang jualan di jalan, iya kan? Pasti kita akan berusaha, karena kita belum siap makanan di rumah, ada tamu, apalagi tamunya penting, pasti kita akan berusaha mencari makanan yang layak, makanan yang dianggap sangat baik untuk disuguhkan, ya kan? Banyak sekali makanan, kemudian kita bawa ke rumah. Apakah kita pernah menyuguhkan makanan yang kita beli itu dengan plastiknya misalnya? Tidak kan? Karena dia tamu, apalagi tamu penting, pasti kita pakai piring, ya kan? Piring yang bagus, apalagi orang penting ya, piringnya yang 1 kali setahun dipakai, dikeluarkan gitu, ya kan? Untuk menghormati tamu kita, karena dia orang penting. Sekarang coba bandingkan, kalau misalnya yang datang itu orang tua kita, ibu kita yang datang ke rumah kita, 1 minggu kita nggak sempat menjenguk karena sibuk dengan urusan kantor. Dia rindu dengan anaknya, dengan cucunya, menyempatkan diri pagi-pagi datang ke rumah kita. Kita nggak siap makanan, kita beli nasi pecel, beli gorengan. Siapa di antara kita yang menyuguhkan dengan plastik-plastiknya ke ibu kita itu? Adakah di antara kita yang menyuguhkan itu dengan plastik-plastiknya? Ada. Alasannya apa? Tikel na ustad reng dalam deki mun beda karena tikel lagi bepaleman langsung. Itu kan? Coba bayangkan, perlakuan kita terhadap ibu kita tidak sama terhadap ibu kita seperti itu, terhadap orang lain yang kita anggap penting ternyata lebih berakhlak. Jamaah yang berbahagia, ini contoh betapa kadang-kadang kita tidak bisa memperlakukan secara adil ibu kita, orang tua kita dibandingkan dengan orang lain. Jamaah yang berbahagia, terhadap istri kita, terhadap suami kita, sudahkah kita menunjukkan akhlak terbaik? Contoh berkomunikasi, kan kita sering berkomunikasi dengan istri kita, dengan suami kita. Gimana akhlak Rasulullah berkomunikasi dengan orang lain?
Disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, Rasulullah itu kalau berkomunikasi dengan orang, dia menghadapkan wajahnya secara sempurna kepada lawan bicaranya. Bahkan beliau pernah terganggu dengan kin-kinnya. Beliau kan pakai cincin yang biasa dipakai untuk stempel kalau kirim surat itu. Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan, "Syagalani hada ankum mundul yaum." Aku sekarang kurang fokus melayani kamu wahai sahabat-sahabatku. Ilaihin nadrah wa ilaikum nadrah. Kadang-kadang aku melihat kin-kinku ini dan kadang-kadang aku melihat kamu. Kurang fokus aku berkomunikasi melayani kamu. Jadi beliau itu dengan kin-kinnya saja itu merasa terganggu komunikasinya dengan orang lain. Padahal berapa detik sih kita lihat cincin itu, seperti kita lihat jam tangan yang ada di kita. Kan kadang-kadang kita kalau ngomong dengan orang kan lihat jam, ya kan? Itu berapa detik? Paling 2-3 detik, iya kan? Itu saja dianggap mengganggu loh Bapak Ibu. Fa'alqah, kemudian dia melepas cincinnya itu karena dia nggak mau melayani sahabatnya itu terganggu dengan cincin, ya kan? Sekarang bandingkan dengan kita kalau ngomong sama orang, kadang-kadang mohon maaf ya, termasuk saya mungkin, kita kan lebih sibuk dengan ini, dengan HP, bener nggak? Kita kalau berkomunikasi dengan istri, ada nggak yang sibuk dengan balas WA, buat status dan sebagainya? Banyak, ya kan? Itu berapa detik kita melihat HP, bukan detik Ustadz, menit, jam, berjam-jam kita itu sibuk dengan HP, ya kan? Saya kira sebagus-bagusnya cincin akik itu masa mau dilihat sampai bermenit-menit, kan enggak, ya kan? Atau jamnya bagus misalnya, masa mau dilihat terus, kan enggak, ya kan? Kalau HP ya, semua kita sibuk dengan HP-nya masing-masing. Berkomunikasi dengan orang lain sibuk dengan HP-nya masing-masing. Gimana kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah itu? Jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang perlu saya sampaikan, sekedar mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa lagi dengan tahun baru, ayo kita isi ya, tahun baru Hijriah 1447 Hijriah selama 1 tahun ke depan ini, ya, kita perbaiki belajar kita perbaiki, kita kuatkan akidah kita tingkatkan ibadah kita, dan yang terakhir kita perbaiki juga akhlak kita. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.